Hai semuanya, saya Bang Tidral. Nah, di video kali ini saya pengen share nih alasan saya kenapa sih saya masih bertahan di aplikasi KineMaster padahal harganya yang sekarang ini udah lumayan naik banget. Saya rasa teman semua pasti tahu per awal September kemarin KineMaster kan harganya udah naik banget ya, yang biasanya itu 65.000 untuk per bulannya dan harganya yang sekarang ini udah hampir 200.000 untuk langganan 1 bulannya. Nah, kira-kira kenapa sih saya masih bertahan dengan aplikasi KineMaster? Padahal kan sekarang ini udah banyak banget ya aplikasi-aplikasi lain yang sudah bagus-bagus dan pastinya juga sudah pada gratis gitu. Nah, tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu kalau video ini saya tidak dibayar sama sekali ya oleh KineMaster. Begitu juga untuk seluruh konten KineMaster yang sudah saya upload di channel ini, itu semuanya nggak dibayar sama sekali oleh KineMaster. Artinya seluruh konten KineMaster tadi itu memang pure saya bikin untuk menjawab requestan dari teman-teman. Nah, ditambah lagi channel ini besar itu salah satunya juga karena memang konten-konten KineMaster tadi. Oke, alasan kenapa saya masih bertahan dengan aplikasi KineMaster, yang pertama karena user interface-nya itu enak banget ya, karena dia tampilan editingnya itu di mode landscape. Buat saya yang udah terbiasa ngedit video di PC, jadi kalau misal nih saya pindah ke aplikasi KineMaster, itu nggak perlu banyak penyesuaian lagi, karena kalau saya lihat itu dari segi workflow editingnya dia memang agak mirip-mirip. Dan saya rasa ini salah satu nilai plus juga dari KineMaster karena sampai sekarang tetap mempertahankan mode landscape-nya tadi ya, di tengah gempuran aplikasi editing video zaman sekarang yang pakai mode portrait atau memanjang ke atas. Contohnya misalkan kayak aplikasi CapCut atau mungkin VN. Nah, kedua aplikasi tadi jujur aja memang fiturnya bagus banget ya, terus juga mereka kan gratis gitu. Nah, cuman karena tampilan editingnya itu mereka memanjang ke atas, bagi saya itu kurang enak ya waktu editing video. Nah, yang gak enaknya dari mode portrait tadi, itu yang pertama karena timeline video kita itu bakalan jadi lebih sempit. Terus yang kedua, semua tools dan fitur itu bakalan ditumpuk di bagian bawah. Dan saya rasa ini cukup mengganggu waktu proses editing video kita. Nah, kalau KineMaster kan beda tuh ya, karena dia tampilannya landscape, jadi timeline video kita tuh jadi lebih luas. Terus juga tools dan fitur juga nggak ditumpuk di satu tempat, tapi mereka punya tempat yang masing-masing. Ya, meskipun kekurangannya di mode landscape ini itu tampilan preview video bakalan jadi lebih kecil, tapi saya rasa juga nggak masalah sih ya, karena tetap ada fitur nih buat memperbesar tampilan preview videonya. Oke, alasan yang kedua itu melihat dari fitur-fitur ya. Nah, menurut saya fitur-fitur editing video profesional yang ada di KineMaster itu lengkap banget ya untuk sebuah aplikasi mobile. Nah, fitur-fitur profesional yang saya maksud tadi kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu color adjustment atau fitur buat ngatur warna video. Nah, fitur ini adalah salah satu fitur wajib yang sering saya pakai dalam proses editing video. Yang membedakan dengan aplikasi lain, jadi fitur color adjustment yang ada di KineMaster ini pengaturannya banyak banget. Nah, kalau seandainya ini ditambahkan fitur HSL nih kayak di CapCut, menurut saya ini bakalan tambah perfect lagi. Fitur selanjutnya yang sering saya pakai juga yaitu fitur audio curve ya, atau di KineMaster ini namanya adalah amplop suara. Nah, menurut saya ini adalah salah satu fitur wajib dan sering saya pakai juga kalau misal saya lagi ngedit video di Adobe Premiere Pro. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, fitur ini buat apa sih? Nah, jadi fitur ini tuh bisa kita pakai untuk mengatur turun naiknya volume audio itu secara konstan. Kalau saya sendiri biasanya saya pakai itu buat ngatur volume backsound ya. Nah, jadi kalau misal saya lagi ngomong kayak gini nih ya, nah backsoundnya tuh saya atur pelan. Tapi kalau misal saya lagi nggak ngomong, nah, backsoundnya bakalan naik kurang lebih kayak tadi. Nah, itu adalah salah satu fungsi fitur dari audio curve. Dan fitur ini itu bakalan jarang kalian temuin di aplikasi editing video yang lain. Kalau misal teman punya info nih ya, ada aplikasi editing video yang lain yang punya fitur seperti tadi, boleh banget nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Fitur selanjutnya yang sering saya pakai juga yaitu fitur blending atau menyampur. Nah, fitur ini menurut saya salah satu fitur wajib dan sering saya pakai juga waktu saya editing video, gak hanya di KineMaster ya, tapi juga di Adobe Premiere Pro. Jadi fitur ini tuh bisa dibilang fitur buat memodifikasi warna. Nah, misalkan kita mau ngasih efek petir nih ya di video kita, tapi video petir yang kita download tadi backgroundnya hitam gitu. Nah, buat menghilangkan warna hitam, itu kita bisa pilih mode layar di menu menyampur tadi. Atau misalkan kita mau ngasih tone warna pada video kita, nah, kita bisa pakai mode cahaya lembut, habis itu paling tinggal kita atur aja kayak opasitas supaya nanti hasilnya jadi lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti itu sedikit gambaran mengenai fungsi dari fitur blending atau menyampur tadi. Dan dalam dunia editing video, ini kepakai banget dan fitur ini itu jarang juga saya temuin di aplikasi editing video yang lain. Masih banyak lagi sebenarnya fitur-fitur profesional yang ada di aplikasi KineMaster ini. Cuman yang mau saya highlight kurang lebih 3 fitur tadi aja, karena memang 3 fitur tadi yang memang sering saya pakai waktu saya editing video, nggak hanya di KineMaster ya, tapi juga di Adobe Premiere Pro.
Nah, sayangnya 3 fitur tadi tuh jarang banget saya temuin ada di aplikasi editing video yang lain. Kalaupun ada, biasanya fiturnya juga nggak bakalan selengkap dengan aplikasi KineMaster tadi. Alasan yang ketiga yang membuat saya masih bertahan di aplikasi KineMaster itu karena adanya Asset Store. Di aplikasi lain sebenarnya Asset Store kayak gini juga ada sih ya, cuman bedanya Asset Store di KineMaster ini pilihannya itu banyak banget ya. Mulai dari efek, stiker, musik, sampai stok video itu juga lengkap banget. Ditambah lagi aset-aset yang ada di sini juga lumayan sering update, biasanya seminggu sekali itu bakalan muncul ada aset-aset baru. Nah, kalau di aplikasi lain sepengalaman saya asetnya tuh jarang banget update, dan kalaupun ada aset yang mereka sediakan juga biasanya cuma kayak aset basic yang kalau saya sendiri juga memang jarang pakai gitu. Alasan yang keempat kenapa saya masih bertahan di aplikasi KineMaster, karena di KineMaster itu kita bisa simpan file mentahan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nah sebenarnya project editan kita yang ada di KineMaster itu kita bisa simpan jadi file mentahan. Jadi nih, kalau misal kita mau pindah editingnya di HP lain, kita nanti tinggal buka aja file mentahannya tadi di HP yang lain tadi. Nah, biar nanti kita bisa tetap lanjut ngeditnya di tempat lain. Atau kalau misal kita mau reset HP nih ya, nah tinggal kita backup aja tuh file mentahannya tadi. Jadi nanti teman-teman gak usah khawatir harus kehilangan project-project yang sudah kalian bikin, atau mungkin ada beberapa project yang belum selesai kalian edit gitu. Nah, fitur buat simpan file mentahan ini saya belum pernah ketemu tuh ya di aplikasi editing video yang lain. Kalau misal teman-teman punya info nih ada aplikasi editing video lain yang bisa simpan file mentahan juga kayak KineMaster tadi, boleh banget nanti kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan alasan yang terakhir kenapa saya masih bertahan di aplikasi KineMaster, karena customer supportnya itu gercep banget. Nah, jadi buat teman-teman yang ada kendala atau mungkin ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan seputar KineMaster, kalian nanti bisa tanyakan aja langsung ke adminnya KineMaster. Caranya nanti di aplikasi KineMaster ini kalian klik aja tombol tanda tanya, terus di sini pilih dukungan email, habis itu tinggal kalian tulis aja pertanyaan kalian di bagian sini. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah, yang penting nanti pertanyaan kalian itu jelas. Dan sepengalaman saya, pertanyaan kita tadi itu bakalan dijawab sama tim KineMaster sekitar 1 atau 2 harian. Untuk aplikasi lain saya nggak tahu ya apakah bakal secepat ini mereka jawab-jawab pertanyaan kita. Soalnya dulu saya pernah pengalaman nanya ke customer support di aplikasi editing video yang lain. Nah cuman sampai sekarang pertanyaan saya tadi tuh nggak pernah dibalas sama mereka. Kayaknya udah setahun lebih deh, kayaknya nggak ada balasan gitu. Nah bagi saya ini adalah nilai plus buat KineMaster. Artinya mereka memang memberikan pelayanan yang terbaik buat para user-user mereka. Oke, kurang lebih itulah 5 alasan kenapa saya masih bertahan dengan aplikasi KineMaster meskipun harga yang sekarang ini rada overpriced juga gitu. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Apakah teman-teman masih bertahan dengan aplikasi KineMaster? Atau mungkin kalian sudah pindah ke aplikasi yang lain? Coba tulis nanti alasan kalian di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banget buat teman semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman semua yang masih menggunakan aplikasi KineMaster. So, kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.